السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita waktu yang luang, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Sebab dengan kita menuntut ilmu, selama yang dipelajari itu benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian niat kita juga benar, ikhlas dan jujur dalam kita belajar menuntut ilmu, maka ini merupakan nikmat yang besar. Kemudian setelah itu kita meyakini dengan pemahaman yang benar, dan kemudian kita mengamalkannya. Sebab menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang belajar, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Di jalan menuju surga dengan talabul ilmi syar'i, belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Sebab Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita harus luangkan waktu kita untuk belajar agama Islam ini, belajar Quran dan sunnah ala fahmi salaf, dan memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian meyakininya dan mengamalkannya. Sebab ini jalan menuju surga. Kita semua ingin masuk surga, maka kita wajib untuk menempuh jalannya dengan talabul ilmi. Sebab enggak mungkin ada orang tanpa belajar dia mendapatkan ilmu, enggak mungkin. Harus belajar Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, dan ini yang kita kaji, yang rutin kita kaji ini, yaitu buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab yang harus pertama kali kita kaji tentang akidah. Yang pertama kita pelajari tentang tauhid. Sebab ini merupakan awal yang wajib atas mukallaf. Jadi awal wajibin al-mukallaf itu tauhid. Yang pertama yang wajib atas orang yang mukallaf itu mempelajari tentang tauhid. Jadi harus belajar akidah yang benar. Yang kita pelajari ini buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in.
tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Maka ini yang harus kita pegang, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sebab banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam dia mengambil dalil, dalam menggunakan dalil, baik dalam masalah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, maupun tauhid asma wa sifat. Sudah terjadi penyimpangan dari jalannya salafus saleh. Enggak bisa lagi dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah meskipun mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita belajar yang benar dan sungguh-sungguh kita pelajari dari kitab-kitab para ulama salaf sehingga kita selamat. Karena tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan banyak, dan itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nanti akan ada doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan para dai tersebut, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Jadi Nabi SAW sudah menyebutkan nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kekufuran, mengajak manusia ke neraka. Dan Nabi juga SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Thauban radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku imam-imam yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Nabi menyebutkan dengan kalimat a'immatal mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Hadis ini sahih. Makanya kita wajib berhati-hati bagaimana membentengi kita dari syubhatnya mereka, pemahamannya mereka, atau ceramahnya mereka, yang membentengi dengan kita belajar dengan ilmu yang benar, Al-Quran wa Sunnah, dengan belajar, bukan mendengarkan syubhat, bukan mendengarkan ceramah-ceramahnya mereka, bukan, tapi belajar Quran dan Sunnah, baca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku yang mengajarkan akidah yang benar, sehingga kita akan terjaga. Di samping itu juga kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah, ditunjuki ke jalan yang benar, ditetapkan di atas Islam dan Sunnah ala fahmi salaf, dan terus seperti itu dan mengamalkannya. Ini penting, ikhwan fiddin, azakumullah, karena zaman ini zaman fitnah dan banyak orang-orang yang pada hakikatnya jelas-jelas sesat. Seorang itu bisa menilai ketika dia orang yang berilmu, tahu ini. Sama seorang dokter menilai dokter ini enggak benar, ya dokter juga yang nilai. Seorang ahli teknik dia enggak benar, dinilai oleh ahli teknik yang lain. Begitu juga ketika kita melihat dai-dai itu sesat, ya tentu yang menentukan itu para dai. Artinya orang berilmu yang paham tentang Quran dan Sunnah, ini orang sudah menyimpang dari jalan yang lurus, dan ini berbahaya buat umat Islam. Makanya kita wajib hati-hati. Dengan apa? Dengan belajar. Antum sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan membaca kitab-kitab para ulama, sibukkan dengan membaca buku-buku yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Dan kemudian mengamalkan. Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada antum, karena banyak yang sibuk dengan media sosial, kemudian mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah, kemudian sesat. Dan itu bukan mustahil. Orang itu sesat bukan mustahil. Di zaman dulu aja ada orang-orang yang bertemu dengan sahabat, Masya Allah, baca Al-Qurannya Masya Allah, hafal Qurannya Masya Allah, sholatnya segala macam, sesat. Seperti siapa? Khawarij, hafal Quran, sholat malam, puasa, dan banyak lagi yang lain lakukan, tapi sesat.
Makanya antum hati-hati, jangan tertipu juga dengan banyaknya ibadah orang atau bacaan Qur'annya bagus, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana dia berjalan di atas jalan yang benar atau tidak. Bukan mustahil orang itu sesat. Saya ambil contoh 2, sebenarnya banyak. Contoh Nafi al-Azruq, seorang yang belajar dengan Ibnu Abbas. Al-Bahr wal Habr, lautan ilmu, belajar. Kemudian dia berteman dengan siapa? Temannya ini yang berbahaya, dengan Khawarij. Kemudian nikah dengan seorang Khawarij, jadi Khawarij dia, dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini murid dari siapa? Ibnu Abbas, orang yang alim didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kemudian dia berteman dengan orang yang sesat, jadi sesat dia. Ada satu lagi, seorang yang ahli baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa baca Al-Qurannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, kata Umar kepada Amr bin As, buatkan dia rumah dekat dengan masjid untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Dibuatkan rumah dekat masjid di Mesir. Namanya orang ini Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kemudian bagaimana? Kemudian dia berteman juga dengan Khawarij. Akhirnya orang yang ahli baca Al-Quran, ahli ibadah, kemudian dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia awal hidupnya, Masya Allah, hafal Quran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, wa khutima bisyarrin. Kemudian ditutup kehidupannya dengan apa? Dengan kejelekan, su'ul khatimah. Dia membunuh ahli surga, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Allah dan Rasul mencintai Ali bin Abi Thalib. Ahli jannah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Akhirnya gimana? Jadi qisas, dibunuh dia. Dibunuh. Berarti di sini kata para ulama, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Membunuh orang biasa aja itu berat hukumnya di akhirat. Orang muslim biasa dibunuh, berat hukum di akhirat. Sampai dalam satu riwayat disebutkan Allah nggak akan menerima taubatnya orang yang membunuh seorang muslim. Nggak diterima taubatnya. Sampai seperti itu. Sekarang yang dibunuh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini jadi ibrah, pelajaran. Antum belajar yang benar, Quran Sunnah Fahmi Salaf, yakini, amalkan. Jangan cari teman ahlul bid'ah, jangan cari teman ahlus syirik, jangan cari teman ahlus syubuhat. Banyak memang teman yang ngajak untuk ngaji juga, tapi antum hati-hati. Bukan mustahil orang itu bisa sesat. Hafal Quran bisa sesat, dekat dengan Umar bisa sesat, dekat dengan Ibnu Abbas bisa sesat. Bukan mustahil. Ini hidup nih, hati-hati. Allah muqallibal qulub, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai sini jelas. Ini muqaddimah. Kalau jadikan materi muqaddimah ini perlu waktu 2 jam. Ya. Tapi ini muqaddimah, insyaallah manfaat, jadi pelajaran. Nikmat Islam dan sunnah, nikmat yang paling besar. Maka antum betul-betul pelajari, yakini, fahami, amalkan. Dan bertanya kepada ahlul ilm. Jangan jalan sendiri, nanti sesat. Ya khonifuddin, azakumullah. Kita masih membahas poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad SAW. Pada pekan yang lalu saya jelaskan tentang wajibnya kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba kepada beliau. Kita wajib untuk taat kepada beliau dengan mutlak. Kita wajib tunduk kepada perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kita wajib taslim. Antum lihat catatan antum itu. Itu sudah saya bahas poin-poinnya. Sekarang kita masuk yang keempat.
dari wajibnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sudah kita bahas, yang A. Kemudian yang A kita sudah bahas, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang B, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian pekan yang lalu tentang yang C, wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk yang D atau yang keempat, anjuran bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk melihat di halaman 264, anjuran bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara hak Nabi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allah SWT dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 56. Di sini disebutkan Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa makna salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan beliau, dan salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada riwayatnya, disebutkan ada beberapa riwayat, dan Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammad khairil anam. Itu bukunya tebal yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Itu disebutkan riwayat tentang makna salawat Allah kepada Nabi SAW ada pujian Allah kepada beliau di hadapan para malaikatnya. Salawat malaikatlah mendoakan beliau, dan salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau. Di dalam ayat di atas Allah SWT telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW pada tempat yang tertinggi, bahwasanya Allah memuji beliau SAW di hadapan para malaikat yang terdekat, dan bahwa para malaikat mendoakan untuknya. Lalu Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan salawat beserta salam atas beliau, sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah. Adapun makna kalimat ucapkanlah salam, wa yusallimu taslim wa sallimu taslima, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makna ucapkanlah salam untuknya adalah berilah beliau penghormatan dengan penghormatan Islam, dan jika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka adalah seorang menghimpunnya dengan salam untuk beliau. Karena itu tidak membatasi, karena itu hendaknya tidak membatasi dengan salah satunya saja. Misalnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi, semoga salawat dilimpahkan untuk beliau, atau mengucapkan alaihi salam, semoga dilimpahkan untuk beliau keselamatan. Jadi digabung, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan untuk mengucapkan keduanya. Jadi tidak hanya sallallahu alaihi aja atau alaihi salam, tidak, tapi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan salawat untuk Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib atau sunnah muakkadah.
dalam kitab Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala Muhammad khairul anam oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 40 waktu atau tempat untuk salawat. Beliau rahimahullah memulai dengan sesuatu yang paling penting, yakni ketika salat di akhir tasyahud. Di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkannya bersalawat untuk Nabi SAW. Namun mereka berselisih tentang hukum wajibnya. Di antara waktu yang lain beliau sebutkan di akhir kunut, kemudian pada saat khutbah seperti khutbah Jumat, hari raya Istisqa. Kemudian setelah menjawab muadzin ketika selesai azan, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar dari masjid, ketika menyebut nama beliau Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan salawat. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau pada hari Jumat. Rasulullah bersabda, "Aktsiru as-salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, insyaallah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ini hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi disuruh memperbanyak salawat, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan 10 salawat. Di dalam buku doa dan wirid saya sebutkan tentang keutamaan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dilihat di halaman 367 di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid dicetakan yang ke-34 dan seterusnya. Dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang makna salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah pujian dan sanjungan Allah kepada beliau di sisi para malaikatnya. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ganjaran 10 salawat dari Allah. Man shalla alaihi wa salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan memberikannya balasan salawat 10 kali. Diberikan ganjaran 10 kali lipat. Orang yang disebutkan nama Nabi SAW tapi dia tidak salawat kepada beliau, maka orang ini Nabi katakan orang yang bakhil. Ya, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, antum sebutkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebab Nabi bersabda SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi dia tidak selawat kepadaku. Ini riwayat, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Nasai dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Bahkan Nabi pernah menyebutkan celaka. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kita ngaji seperti ini, nuntut ilmu ini, kita akan banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang belajar hadis Nabi, ya adalah orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan setiap kita salawat dan salam itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yuballighuni min ummatis salam. Sungguh Allah mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di muka bumi yang akan menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawadud Dhama'an dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku
supaya aku bisa membalas salam tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi SAW, artinya untuk bisa menjawab salam. Tentang kaifiatnya kita nggak tahu, karena alamnya juga berbeda, alam barzakh. Kemudian tempat dan waktu yang disyariatkan kita mengucapkan selawat ini bukan pembatasan. Tempat dan waktunya banyak, kurang lebih ada 40 tempat dan waktu. Saya sebutkan yang berapa aja. Yang pertama, dalam salat kita diperintahkan untuk membaca salawat pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Fadhalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad, dan riwayatnya sahih. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Di juz yang pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah, lafaz tasyahud awal dan akhir adalah sama. Tidak ada perbedaan. Adapun yang dimaksud dengan tasyahud ini adalah tasyahud serta salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sempurna apabila salah satunya ditinggalkan. Bisa dilihat dalam kitab dan juga dalam kitab Sifat Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani. Pernah ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang kaifiat bersalawat? Nabi mengajarkan salawat yang nanti kita akan baca di halaman 267 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salawat yang diajarkan. Kemudian di antara juga tempat yang dianjurkan kita salawat yaitu dalam salat jenazah. Sesudah takbir yang kedua disunahkan membaca salawat dalam salat jenazah. Sesudah takbir yang kedua, berdasarkan hadis yang masyhur dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ibnul Jarud dalam kitabnya Al-Muntaqa, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Baihaqi dalam sunannya dan lainnya. Jadi salat jenazah itu ada 4 takbir. Yang pertama, takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca salawat, takbir yang ketiga baca doa, yang keempat doa kemudian salam. Itu. Hanya 4 takbir aja. Tapi kalau kita lihat di zaman pandemi ini macam-macam orang yang nggak pernah sholat jenazah pakai ruku, ya karena nggak pernah sholat dia, jadi aneh. Gitu. Jadi hanya 4 takbir aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud, 4 takbir aja berdiri, 4 takbir. Kemudian yang ketiga, di antara tempat dan waktu yang disyariatkan dalam khutbah seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Istisqa dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, setelah menjawab azan, jadi disunahkan ketika kita menjawab azan, kemudian juga ketika kita menjawab azan ini ada kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam buku doa dan wirid di halaman 204 sampai 206. Itu ada 5 hal yang disunahkan bagi kita ketika azan dikumandangkan. Yang pertama, menjawab azan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, sesudah muadzin mengumandangkan azan,
maka kita mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Itu yang kedua setelah selesai muadzin mengumandangkan azan. Yang ketiga, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca doa sudah azan. Allahumma rabb hadhihi al-ta'amah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kemudian yang kelima, disunahkan berdoa antara azan dan iqamah. Karena doa antara azan dan iqamah makbul. Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Itu yang keempat. Ya, pembahasan kita yang keempat, tempat dan waktu disyaratkan selawat. Yang kelima, ketika kita berdoa, itu ada penjelasan di halaman 371 di buku doa dan wirid. Buku doa dan wirid. Ketika kita berdoa ini ada 3 cara. Bisa kita salawat sebelum berdoa, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari yang kelima ini, salawat bisa di awal, di pertengahan, atau di akhir doa. Atau yang ketiga, salawatnya di akhir. Jadi yang pertama di awal, yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir. Sebab doa ini salawat ini dianjurkan ketika berdoa. Dalam hadis Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian berdoa, mulailah dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu ucapkanlah salawat kepada Nabi, kemudian berdoalah menurut apa yang ia kehendaki. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Begitu juga doa hamba terhalang sampai diucapkan salawat kepada Nabi SAW. Kemudian di antara yang disunahkan salawat lagi ketika masuk dan keluar masjid. Ketika masuk dan keluar masjid. Jadi seorang ketika masuk masjid, keluar masjid, membaca doa. Di buku doa wirid itu ada di halaman 202, 203. Jadi ketika masuk masjid baca bismillah wassalatu wassalamu rasulullah Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Keluar masjid baca bismillah wassalatu wassalamu rasulullah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Kemudian setiap duduk di majelis, setiap duduk majelis itu selawat. Saat berkumpul berapa orang dan juga sebelum berpisah kita selawat kepada Rasulullah SAW. Sebab ketika orang itu tidak selawat, maka selesainya dia di hari kiamat akan membawa kepada penyesalan. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana 'alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Nabi SAW bersabda, jika satu kaum duduk satu majelis lantas mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya akan menjadi kekurangan dan penyesalan bagi mereka. Maka jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa dilihat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Artinya setiap kita duduk di majelis itu dianjurkan berzikir dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-8, setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, setiap nama Nabi Muhammad disebut kita ucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan orang yang tidak membaca salawat kepada Nabi ketika disebutkan nama beliau, maka orang itu orang yang
rugi, hina dan celaka. Ragima anfu rajulin dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Hina dan rugi serta kecewalah seorang yang disebut namaku di sisinya akan tapi ia tidak bersalawat kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga hadis yang tadi, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil itu yang disebutkan namaku tapi tidak salawat kepadaku. Kemudian yang kesembilan, pada waktu malam Jumat dan pada hari Jumat. Nabi bersabda SAW, "Akthiru as-salata 'alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ah, faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyran." Perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan hari Jumat mempunyai keutamaan banyak sekali. Kemudian yang ke-10, ketika di Safa dan Marwa. Itu diantara tempat-tempat salawat. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kurang lebih ada 40. Saya sebutkan di sini ada 10 untuk membaca salawat. Kemudian apa manfaatnya kita membaca salawat ini? Apa manfaatnya? Untuk melihat di Syarah Aqidah di halaman 266. Di Syarah Aqidah yang sedang kita bahas ini, halaman 266, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa manfaat dari kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaatnya, dari puluhan manfaat itu, yang pertama, salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Karena yang menyuruh kita bersalawat kepada Nabi siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan. Perintah wajib ini untuk dilaksanakan, untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara manfaatnya mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang bersalawat sekali untuk beliau. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Mendapatkan 10 kali. Yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila dahulu dengan salawat tersebut. Jadi kalau kita berdoa dengan salawat itu, Allah akan kabulkan doa kita. Yang keempat, salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ketika kita mengucapkan salawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah kedudukan yang tinggi pada beliau nanti pada hari kiamat. Tapi antum yang perhatikan ya, yang pokok, yang dasar, yang prinsip seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Perhatikan itu. Makanya ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat?" Nabi menjawab SAW, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Artinya dasarnya orang mendapatkan salawat, artinya dasarnya orang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW yaitu dia bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian baru setelah itu dia melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, kemudian dia memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena kalau orang yang banyak salawat tapi dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, yang nggak akan dapat syafaat. Dia banyak salawat kepada Nabi, tapi dia justru melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Bagaimana akan salawat kepada Nabi? Bagaimana akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Jadi syaratnya dia harus betul-betul mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, salawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Soal dalilnya ini nanti bisa dilihat dalam kitab Jala'ul Afham fi fadli salatu wassalami ala Muhammad khairul anam oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang keenam, salawat merupakan sebab sehingga Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya.
Kemudian tidak dibenarkan kita mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam selawat dan memuji beliau. Ini umum sifatnya. Setiap waktu, setiap tempat kita selawat ke Nabi SAW. Tapi tidak dibenarkan kita mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam berselawat dan memuji beliau SAW, kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran Sunnah. Para ulama Ahlussunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz selawat yang sahih, sebagaimana yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nggak boleh membuat salawat tertentu, nggak boleh. Sama nggak boleh juga membuat zikir tertentu juga nggak boleh. Karena Nabi sudah jelaskan semuanya. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan adab. Ini sudah saya jelaskan kemarin, pekan yang lalu, tentang adab kepada Allah, adab kepada siapa? Rasulullah. Yang ketiga, adab kepada makhluk. Sudah saya jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Madarijus Salikin. Adab kepada Rasulullah SAW, kita tinggal ittiba. Karena beliau sudah jelaskan, nggak boleh membuat cara-cara atau membuat salawat-salawat tertentu yang dianggap itu baik, padahal Nabi nggak contohkan. Para sahabat, orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mereka nggak buat salawat tertentu, nggak ada sahabat. Jadi nggak boleh kita membuat salawat tertentu atau acara tertentu mengumpulkan orang, acara selawatan khusus selawat, nggak ada contohnya. Kita selawat kapan waktu aja. Kita sambil jalan juga bisa selawat, sambil kita bawa mobil bisa selawat ke Nabi SAW. Setiap waktu. Bahkan kalau kita hitung, mungkin kita yang paling banyak selawat ke Nabi ketika kita duduk di majelis. Kita keluar dari majelis, kita berjalan, membanyakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengkhususkan majelis salawat, itu nggak ada dari zaman dahulu, nggak ada. Atau membuat salawat tertentu seperti salawat Badar, salawat Nariyah, nggak ada contoh dari Rasulullah SAW, nggak ada dari sahabat, sama sekali nggak ada. Jadi jangan kita membuat salawat tertentu yang Nabi tidak contohkan, yang Nabi tidak ajarkan. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kita kalau beradab kepada Nabi, kita mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi kita salawat mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku sifat wudu dan sifat solat, saya jelaskan tentang beberapa macam salawat, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya bawakan ada 4. Saya bacakan supaya antum nanti bisa melihat di dalam kitab sifat wudu dan sifat solat tentang macam-macam salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi menganjurkan membaca ketika solat ini, setelah baca tasyahud kita salawat. Yang pertama di antara ini bisa kita variasi. Artinya mungkin salat ini kita baca salawat ini, nanti salat yang lain baca salawat yang Nabi ajarkan. Selama riwayat itu sahih. Itu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti yang di buku ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 267. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad, istri-istrinya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan salawat untuk keluarga Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad, istri-istrinya dan juga keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dan ini lafaz Bukhari. Yang ketiga, Nabi mengajarkan SAW, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat untuk keluarga Ibrahim, dan berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sungguh Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik dalam Muwatta, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dalam sunannya, dan juga dalam Amalul Yawm wal Lailah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat untuk Ibrahim dan untuk keluarga Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Muhammad, Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Diasarkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ini 4 macam. Kalau kita lihat di sini, semua bacaan salawat itu tidak ada tambahan Sayyidina, tidak ada. Enggak ada riwayat-riwayat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Sama sekali enggak ada riwayatnya. Di semua riwayat enggak ada tambahan. Kalau enggak ada, enggak boleh kita menambah-nambah. Karena kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu termasuk adab kepada beliau SAW. Yang beliau ajarkan demikian. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengajarkan kepada para tabi'in dan kepada murid-muridnya. Tidak ada tambahan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Kalau seandainya itu baik, kalau seandainya itu bagus, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, mereka lebih dahulu sudah melakukannya daripada kita. Mereka enggak lakukan itu. Dan enggak ada dalam semua kitab yang bahas tentang salawat lafaz Sayyidina, tidak ada. Tidak ada kalimat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada. Enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajarkan oleh sahabat. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba. Jadi semoga salawat serta salam senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa menelpon kami untuk di 0218236543 atau bisa ke pesan singkat 0819896543. Di kesempatan pertama kami berikan ke telepon via telepon 0218236543. Kami persilahkan dan kami kembali sampaikan pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan.
Ya, halo. Yo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Yadi, dari Lampung. Silakan Bapak. Tadi Iya. Pak Ustadz menjelaskan masalah sholawat contoh yang diajarkan oleh Nabi, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Iya. Itu ada 4. Selain itu apa saja? Terus mengenai sholawat-sholawat seperti sholawat Nariyah, sholawat Badar, itu udah pernah saya tanyakan kepada ada di sini kelompok-kelompok terekot yang di belakang rumah ini, bahwa itu kan doa untuk Nabi, selagi katanya maknanya bagus bisa dipakai. Iya. Gitu. Bahkan di situ kan ada ketentuan barang siapa yang membaca 4.444 sekian pahalanya. Itu gimana itu Bang? Apakah Iya. mereka itu kan yang ngajarin bukan Nabi? Itu gimana ini? Iya, baik. Itu cara menjelaskannya itu. Baik Bapak. Begitu aja Bang. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Tentang pertanyaan tadi tentang salawat itu, saya sebutkan di dalam buku sifat wudhu dan sifat sholat ada 4. Kemudian bagaimana dengan salawat-salawat yang dibuat seperti salawat Nariyah, salawat Badar dan yang lainnya, yang mereka juga niatnya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Tadi sudah saya jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna. Dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho dan Nabi sudah sampaikan semua yang membawa manusia ke surga. Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Kalau seandainya bacaan selawat Nariyah atau Badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan. Tapi nggak ada satupun riwayat. Dan para ulama Ahlussunnah pun tidak menyebutkan tentang itu. Bahkan justru ulama Ahlussunnah menjelaskan, ulama Ahluhadits menjelaskan bahwa riwayat-riwayat itu yang dibawakan oleh mereka semua riwayat yang maudhu', yang palsu riwayatnya. Sedangkan dalam kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa diamalkan, apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Kewajiban kita mengikuti dalil. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, itu hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang enggak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami tertolak. Sekarang dia ingin mendapatkan pahala, dapat ganjaran dengan salawat itu. Salawat Nariyah ini. Enggak ada contoh dari Nabi. Bukan dapat pahala, tapi yang ada apa? Dengan dasar hadis ini apa? Tertolak. Ini Nabi yang bersabda SAW, bukan perkataan saya. Tertolak amal itu ketika dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang sahih ada, tinggal kita ikut. Kan sudah kita bahas itu. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kecintaan kita wajib kita ittiba kepada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Ada nggak Rasulullah mengadakan salawat Nariyah atau Badar? Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kita lakukan.
Karena agama sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Jangan kita membuat-buat yang baru agama ini. Sudah sempurna agama ini. Kalau ada orang membuat yang demikian, akan ada lagi nanti yang lain membuat. Makanya kalau kita lihat torekot itu mempunyai cara salawat sendiri. Torekot ini salawatnya begini. Torekot ya berapa ribu salawat yang dibuat yang nggak ada contohnya. Kita yang selamat dan mudah ikuti contoh Nabi SAW. Kalau seandainya mau dibuat-buat umpamanya, ya para sahabat lebih bisa membuat karena mereka orang Arab asli, fasih dalam berbahasa Arab. Mereka jelas lebih bisa untuk membuat salawat. Tapi nggak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian. Nggak ada pun dari tabi'in melakukan demikian. Kewajiban kita ittiba. Ini salawat yang mereka lakukan ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali mana Pak? Contoh. Ini kaidah. Kalau keduniaan pada asalnya semuanya boleh kecuali larangan. Tapi kalau masalah ibadah asalnya dilarang kecuali ada contoh. Ibadah ini kembali kepada contoh. Nabi contohkan atau tidak? Kalau enggak ada jangan kita lakukan. Ini dalam kita beragama demikian. Kalau enggak akan rusak. Nanti tentang kaidah-kaidah dalam zikir, berdoa, selawat ini ada di dalam buku doa dan wirid. Antum catat, nanti antum lihat dari mulai halaman 109. Apa kaidah-kaidah dalam kita berdoa, dalam kita berzikir, selawat itu ada di buku doa dan wirid dari mulai halaman 109 antum catat. Itu saya jelaskan tentang kaidah-kaidah itu dengan dalil-dalilnya sampai halaman 130. Dari halaman 109 sampai halaman 130. Antum lihat itu. Bagaimana kaidah dalam kita berdoa dan berzikir supaya kita enggak salah, supaya kita enggak menyimpang, supaya kita enggak sesat. Sebab kita ini umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti ustadz, kiai atau yang lain. Wajib kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu akan selamat dunia dan akhirat. Yang lain silakan. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak di Lampung. Silakan di kesempatan kedua kami masih menerima melalui telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan sudah masuk Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, terima kasih. Ana ingin bertanya, begini Ustaz, kalau di daerah kami ini mereka sering melakukan sholawat dengan membaca berjanji. Yang disebut berjanji itu yang dibacakan di acara akikah. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu interaksinya. Silakan Ustaz. Apa pertanyaannya dari Fawaz? Ya. Pertanyaannya bagaimanakah hukum membacakan sholawat berjanji pada akikah begitu Ustaz? Baca kitab-kitab tertentu dalam acara-acara yang dilakukan yang dianggap itu ibadah, pembacaan kitab itu kembali kepada contoh dari Nabi nggak ada seperti itu. Dan juga pembacaan selawat dalam acara akikah nggak ada contohnya. Jadi kita kembali kepada bagaimana Nabi melakukan SAW dan para sahabatnya. Di sini udah dihafal oleh kaum muslimin, bukannya Quran yang dihafal, ya kitab-kitab seperti itu dihafalkan. Kemudian dibaca pada waktu tertentu. Contohnya nggak ada. Kalau contoh nggak ada, jangan kita lakukan. Jadi nggak ada tuh acara akikah diadakan dengan apakah sholawatan, kajian dan segala macam. Di zaman Nabi SAW orang akikah di hari ke-7, kalau laki dipotong kambing 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor kambing dibagikan. Sudah mudah, nggak sulit. Kalau sekarang sulit kan pakai ada acara ini, acara itu. Nggak pernah ada itu dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Islam ini agama yang mudah, tidak menyulitkan manusia, tidak mudah semuanya.
Kan kalau disuruh oleh kiainya seperti itu, ya jelas ada tambahan biaya kan itu. Itu menyulitkan kaum muslimin. Coba kalau kita potong, kemudian kita bagikan, selesai kan. Mudah, nggak sulit gitu. Dan nggak menyusahkan kaum muslimin. Kalau ini ada acara ngumpulin orang banyak, ada ceramah, ada nyanyian, ada ini, kan memberatkan. Dan itu ada tambahan biaya pasti, nggak mungkin nggak. Gitu. Bahkan kadang-kadang cuma acara itunya diadakan, yang syariatnya potong kambing nggak diadakan oleh dia. Kan syariatnya akikah itu memotong 2 ekor kambing kalau anak laki. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Dilakukan pada hari yang ke-7 sunnahnya. Itu yang jelas sudah. Jadi acara yang tadi nggak ada contohnya dan termasuk yang diadakan dalam agama. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kedudukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kaifiat di dalam menyebutkan dalil, sering kami mendengar dan menyimak perkataan para asatidzah dan ikhwah di dalam menyebutkan dalil adalah qala Allah wa qala Rasul. Apakah perkataan Allah dan Rasulnya tidak masuk di dalam penyetaraan antara Allah dan Rasul? Mohon penjelasan agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dari Pak Yusuf di Bekasi. Perkataan qala Allah, qala Rasul ini benar, nggak ada syubhat di dalamnya dan nggak ada sama sekali penyamaan. Karena memang demikian yang harus kita sampaikan kepada umat Islam ini adalah dalil dari Quran, yaitu qala Allah Ta'ala. Dalil dari hadis Nabi, ya qala Rasulullah SAW. Ini nggak ada sama sekali penyamaan Allah dan Rasul, tidak, bukan. Jadi kita menyebutkan qala Allah, qala Rasul itu betul. Karena memang kita wajib untuk mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada umat. Agar umat berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi ini sama sekali bukan penyamaan, sama sekali bukan. Jadi penyebutan qala Allah, perkataan Allah, qala Rasul, sabda Rasulullah SAW, karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lain, silakan. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pendengar di Pancoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya membacakan salawat yang sudah sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Al-Ustaz dan dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi, namun dilafazkan dengan nada-nada modern dan dilakukan maksud kami dilakukan walaupun tanpa alat musik. Apakah diperbolehkan hal ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Kita salawat itu tujuannya kita membaca salawat itu doa kepada permohonan kepada Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya permintaan seperti ini bukan untuk dinyanyikan. Kalau dinyanyikan jadi bahan nyanyian nanti, bukan jadi salawat lagi. Kan memang di kita ini lebih senang semua serba dinyanyikan, apa aja itu. Kalau kita lihat nggak ada tuh contoh seperti itu dan nanti bisa kita lihat, saya belum lihat penjelasan fatwa-fatwa para ulama menjelaskan tentang apakah itu termasuk haram atau termasuk perbuatan yang bid'ah, itu nanti bisa dilihat penjelasannya. Tujuan kita adalah mengucapkan salawat dan itu baik, tapi bukan untuk dinyanyikan, bukan untuk didendangkan, tapi untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, dan kajian ini kita bahas tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting sebab beliaulah yang kita ikut dan beliau juga yang nanti kita akan ditanya tentang beliau nanti di alam kubur, di alam barzah. Jadi betul-betul kita harus perhatikan tentang kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Adapun tentang salawat, ini pembahasan nanti bisa antum lihat lagi
di bukunya Al-Imam Al-Qayyim Jalul Afham, begitu juga di buku Doa dan Wirid, di dalam sifat wudu, sifat salat. Kalau kita perhatikan, justru kita ini yang mengajarkan umat untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita melarang ketika orang membuat cara-cara tertentu, selawat-selawat yang baru yang dibuat-buat. Yang itu yang kita larang. Tapi justru mereka dari ahlul bid'ah menuduh kita ini anti selawatan. Anti selawatan. Padahal justru kita ini yang paling banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Cuma kita nggak setuju dengan orang membuat cara-cara tertentu yang Nabi nggak contohkan. Atau perayaan tertentu yang Nabi nggak contohkan. Karena ini ibadah. Salawat inilah ibadah. Ketika ibadah harus kembali kepada apa? Dalil. Jadi kita bukan melarang orang salawat. Jadi banyak ketika kita berkata bahwa ini bid'ah, acara ini bid'ah. Kemudian yang timbul di masyarakat, sebenarnya masyarakat nggak ngerti apa-apa. Cuma kiainya kemudian mengatakan, oh ini kelompok ini atau orang-orang yang ngaji ini anti selawat ini. Melarang orang selawat. Kok melarang? Seperti kita dalam sholat. Nggak ada contoh dalam sholat itu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu nggak ada. Selawatnya ada, tapi kalimat Sayyidina tidak ada. Kemudian yang mereka dengar, wah Ustadz ini melarang orang selawat. Padahal yang dilarang di sini apanya? Sayyidinanya nggak ada contohnya ketika sholat. Tapi begitulah mereka karena ya kebodohan atau syubhat atau yang lainnya, banyak faktor, sehingga masyarakat diajarkan untuk benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dosanya besar. Kiai-kiai seperti ini dosanya besar. Kenapa? Untuk melawan sunnah Nabi SAW yang jelas sahih. Dan mengajarkan orang pada bid'ah itu bukan dosa kecil, dosa besar. Karena Nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Ini yang bersabda Rasulullah SAW, yang kita wajib hati-hati. Nggak boleh kita anggap ringan perbuatan bid'ah. Sama nggak boleh kita menganggap ringan perbuatan dosa dan maksiat. Semua wajib kita jauhkan. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti beliau dan ikuti sunnah beliau dan jauhkan perbuatan bid'ah-bid'ah yang beliau larang agar kita